Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suruni Nadlifa Alfitri dengan NIM akhir 149 dari kelas D Peradaban Islam Perbankan Syariah. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang materi yang ada di dalam materi peradaban Islam sebagai tugas UAS, tugas akhir penilaian peradaban Islam. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Mesir. Nah, ini adalah sejarah awal Islam masuk di Mesir. Nah, Islam mulai menanamkan pengaruh di Mesir pada masa kepemimpinan Khalifah Umar bin Khattab. Tokoh sentral dalam penaklukan ini adalah Amr bin As, yang kemudian diangkat menjadi gubernur pertama dengan masa jabatan 632 sampai 550 Masehi. Ia memindahkan pusat pemerintah ke Fustah atau dekat Kairo saat ini. Setelah masa itu, Mesir dikuasai secara silih berganti oleh dinasti-dinasti besar seperti Umayyah, Abbasiyah, Fatimiyah, Ayyubiyah, Mamalik hingga Turki Utsmani. Nah, kemudian dijelaskan tentang dinasti Fatimiyah. Di sini profil dan karakteristik dinasti Fatimiyah yaitu dinasti Fatimiyah merupakan kekuatan besar yang berkuasa selama kurang lebih 262 tahun, 909 hingga 1171 Masehi, di bawah pimpinan 12 orang khalifah. Di sini asal-usul nama dinasti ini diambil dari nama putri Rasulullah, yaitu Fatimah. Kemudian identitas keagamaan mereka yaitu menganut sekte Syiah Ismailiyah dan mengklaim sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad melalui jalur Ali dan Fatimah. Nah, di sini juga ada pengaruh budaya. Meskipun berada di Afrika Utara dan Mesir, kebudayaan yang mendominasi pemerintahan mereka adalah kebudayaan Persia. Nah, kemudian dijelaskan periode disintegrasi dinasti Abbasiyah. Di situ dijelaskan akhir abad 10 dinasti Abbasiyah mulai melemah dan muncul dinasti-dinasti kecil. Nah, latar belakang disintegrasi ini yaitu melemahnya kekuasaan pusat pada akhir abad ke-10. Kekuasaan pusat dinasti Abbasiyah mulai melemah secara signifikan. Hal ini memicu dinasti-dinasti kecil di berbagai wilayah yang mencoba melepaskan diri dari pengaruh Baghdad. Kemudian ada konflik dinasti Abbasiyah dengan Syiah karena dinasti Abbasiyah pernah mengkhianati orang-orang Syiah. Jadi di sini terdapat konflik ideologi dan politik. Terjadi ketegangan yang mendalam antara dinasti Abbasiyah dengan kelompok Syiah. Hal ini disebabkan oleh sejarah masa lalu di mana orang-orang Syiah merasa telah dikhianati oleh pihak Abbasiyah dalam perebutan kekuasaan. Kemudian ada pengejaran besar-besaran terhadap orang-orang Syiah pada masa Khalifah Al-Hadi, Imam Idris bin Abdullah dan pengikut-pengikutnya, serta berhasil mengikutnya melarikan diri ke Maroko dan mendirikan dinasti Idrisyah di sana. Jadi, tekanan terhadap kelompok Syiah ini terjadi pengejaran besar-besaran pada masa pemerintahan Khalifah Al-Hadi dari dinasti Abbasiyah. Terjadi operasi besar-besaran terhadap orang-orang Syiah. Kemudian Imam Abdullah Asy atau Imam Syiah menyerukan kepada penduduk Maroko agar melantik Ubaidillah Al-Mahdi menjadi pemimpinnya. Nah, titik awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini, mereka melakukan pelarian ke Afrika Utara. Akibat tekanan tersebut, Imam Idris bin Abdullah bersama para pengikutnya melarikan diri ke wilayah Maroko.
Di sana mereka juga berhasil mendirikan dinasti Idrisiyah yang menjadi salah satu bukti awal disintegrasi wilayah Abbasiyah di Afrika Utara. Nah, titik awal berdirinya dinasti Abbasiyah ini, seruan kepemimpinnya di tengah situasi disintegrasi ini, seorang tokoh bernama Imam Abdullah Asy-Syi'i menyerukan kepada penduduk Maroko untuk melantik Ubaidillah Al-Mahdi sebagai pemimpin mereka. Kaitan dengan Fatimiyah ini merupakan peristiwa pondasi awal berdirinya dinasti Fatimiyah di Maroko yang nantinya akan menjadi pesaing besar bagi kekhalifahan Abbasiyah di Mesir. Nah, kemudian ada penaklukan Mesir. Di sini upaya memindahkan ibu kota pemerintahan Mesir ini untuk mempermudah pengaruh ke timur dan barat karena letak Mesir berada di antara keduanya. Latar belakang penaklukan Mesir ini yaitu bertujuan upaya pemindahan ibu kota dari Maroko ke Mesir bukan tanpa alasan, tapi Mesir memiliki letak geografis yang sangat strategis karena berada di antara wilayah timur dan barat. Dengan menguasai Mesir, dinasti Fatimiyah berharap juga dapat lebih mudah menyebarkan pengaruh dan memperluas kekuasaannya kedua arah tersebut. Kemudian ada kegagalan awal penaklukan Mesir, yaitu tidak terjadi dalam satu malam. Tetapi dinasti Fatimiyah tercatat mengalami 3 kali kegagalan saat mencoba merebut Mesir dari kekuasaan dinasti Abbasiyah. Nah, yang pertama ada pada tahun 913 Masehi atau 301 Hijriah. Kemudian yang kedua pada tahun 919 Masehi atau 307 Hijriah, dan yang ketiga pada tahun 933 Masehi atau 321 Hijriah. Selanjutnya ada keberhasilan penaklukan pada tahun 971 Masehi, yaitu dengan pengerahan pasukan besar yang keberhasilan akhirnya tercapai pada masa Khalifah Al-Mu'iz Lidinillah pada tahun 970 Masehi atau 358 Hijriah. Beliau mengarahkan pasukan dalam jumlah besar yang dipimpin oleh panglima perang andalannya, yaitu Abu Hasan Al-Jauhar. Kemudian ada kemenangan militer. Pasukan ini berhasil menguasai Mesir sepenuhnya pada bulan Jumadil Awal 359 Hijriah atau 971 Masehi. Nah, simbol kemenangan Syiah yaitu setelah kemenangan tersebut, Panglima Jauhar pergi ke Masjid Bintulun. Beliau memerintahkan muazin untuk mengumandangkan azan dengan kalimat Hasyiah, yaitu Hayya 'ala khairil amal, yang tercatat sebagai azan pertama orang Syiah yang berkumandang secara resmi di tanah Mesir. Kemudian ada dampak penaklukan Mesir, yaitu terjadi pusat peradaban baru. Dengan jatuhnya Mesir di tangan Fatimiyah, dimulailah era baru di mana Mesir menjadi pusat kemajuan peradaban Islam di periode klasik. Nah, kemenangan ini juga membuka jalan bagi pembangunan kota, yaitu kota Kairo dan Universitas Al-Azhar di masa berikutnya. Selanjutnya di sini dijelaskan faktor penyebab kemunduran. Nah, di sini terjadi karena faktor internal atau masalah dari dalam, yaitu kemunduran dinasti Fatimiyah tidak terjadi secara mendadak, melainkan akumulasi dari berbagai masalah dalam pemerintahan, yaitu contohnya kemunduran otoritas kekhalifahan, yaitu kekuasaan para khalifah mulai melemah sehingga mereka kehilangan kontrol dan wilayah dan pejabatnya. Kemudian ada konflik keluarga, kemudian ada kebijakan yang tidak adil, masalah militer, ada disintegrasi wilayah, dan pemberontakan dan ketidakstabilan, yaitu yang muncul berbagai aksi pemberontakan
di berbagai wilayah yang menguras energi dan sumber daya dinasti. Kemudian pada faktor lingkungan dan ekonomi, melainkan bencana kelaparan. Nah, ini terjadi bencana kelaparan yang hebat, membuat kondisi masyarakat semakin menderita dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah. Selanjutnya ada faktor eksternal atau tekanan dari luar. Di saat kondisi internal sedang rapuh, dinasti Fatimiyah harus menghadapi ancaman besar, yaitu Perang Salib. Munculnya aksi Perang Salib menjadi ancaman militer yang serius mengganggu stabilitas wilayah Mesir dan sekitarnya. Selanjutnya ada serangan Salahuddin al-Ayyubi, atau faktor penentu runtuhnya dinasti ini adalah serangan yang dilancarkan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Beliau berhasil mengakhiri kekuasaan Fatimiyah dan menggantinya dengan dinasti Ayyubiyah yang mengembalikan Mesir ke dalam Sunni. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada materi 8 ini, yaitu peradaban Islam di Mesir. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.